Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'in amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Langsung saja, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama kepada Allah SWT agar apa yang kita pelajari selalu mendapatkan ridho Allah, berkah dan lancar selalu. Ila hadis Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an wa rabbin jami'an syekhina berajam bangkulihim jami'an syekhina sunifana kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, langsung saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang tata cara sholat khauf, sholat dalam keadaan berperang, ya, atau sholat dalam keadaan genting. Kemarin kita bahas ada 4. Yang pertama kemarin ada sholat usfan, ada sholat batni nakhlin, ada dzatir riqa, yang terakhir dzatir riqa yang ketiga kemarin, dan nanti ada syiddatil khauf, itu yang keempat terakhir. Adapun tata caranya sudah kita bahas minggu kemarin, ya, bahwa di antara 3 kemarin, antara usfan, batin nakhlin, dzatir riqa, itu yang paling utama adalah tata cara dzatir riqa, ya. Sampeyan buka kembali, dibaca lagi. Pun wasahu kulli firqatin, utawi lali lupa, wasahu kulli firqatin, utawi laline saben-saben firqah, saben-saben kelompok yang dibagi, ya. Min firqata ini dari 2 kelompok, fi thunaiyati ing dalem salat yang bangsa 2 rakaat, fi dzatir riqa ing dalem salat dzatir riqa, iku mahmulun den tanggung, ya, den tanggung liqtidaiha, ya, krana manute firqah bil imami kelawan imam, mahmulun itu ditanggung oleh imam, ya. Liqtidaiha krana manute firqah bil imami kelawan imam, hisan kelawan ketok secara jelas, secara kelihatan yo iya, au hukman atau secara hukum. Yes. Jadi ketika ada, ya, makmum lupa entah itu lupa dalam membaca, melakukan kesunahan, atau mungkin lupa masalah membaca Fatihah atau apa, maka nanti itu yang menanggung adalah imam, ya. Ini kalau posisinya fi thunaiyati tadi. Jadi dalam hal makmum yang mengikuti imam pada sholat yang berupa 2 rakaat, ya, contohnya sholat qashar atau sholat subuh berarti, ya. Maka nanti itu semua firqah, karena kelompoknya kan, kelompok pertama tadi kan ikut dengan imam pada rakaat pertama, sedangkan kelompok yang kedua ikut dengan imam pada rakaat kedua. Jadi semuanya itu ditanggung oleh imam. La sahul firqati, ora laline firqah al-ula yang pertama, fi tsaniyatiha ing dalem rakaat nomor 2 firqatil ula. Aila artinya maksudnya tidak ditanggung berarti. Karena alasannya limufaraqatiha, karena sudah mufaraqoi firqatil ula lahu maring imam, ya. Aulaha utawa maring laha, maring firqah. Tapi imam tidak menanggung lupanya kelompok yang pertama pada rakaat kedua. Karena apa? Karena pada rakaat kedua kelompok yang pertama tadi kan menyempurnakan sholatnya sendiri. Dia sudah niat mufaraqah, kemudian kok ada terjadi lupa, maka yang menanggung ya dia sendiri, makmum yang pertama tadi sendiri, firqah yang pertama sendiri, karena sudah mufaraqah. Ngoten. Pun paham, ya? Wasahuhu utawi laline imam, ayil imam tegese imam, fi rakaati ing dalem rakaat al-ula yang pertama, iku yalhaqu ngenani apa sahul imam al-kulla ing sekabehane. Lah kok enek imam lupa
lupa, entah itu lupa opo ngoten niku. Nah, lupa di sini hubungannya dengan apa sih? Dengan sujud sahwi kan. Jadi ketika seorang lupa dalam sholat, terjadi lupa, entah itu lupa melakukan sunnah abad atau mungkin lupa dalam hal rokaat atau apa yang lain, itu kan nanti ketika menjelang salam dia sunnah untuk sujud sahwi. Lah hukum lupa itu jika yang lupa tadi adalah makmum, maka ditanggung oleh imam, ya, ngoten kan. Terus tetapi tidak lupanya makmum yang pertama atau firqoh yang pertama pada rakaat yang kedua. Jadi kalau firqoh sing nomor lur pertama lali pada rakaat kedua, maka tidak ditanggung oleh imam karena dia sudah sholat mufarokoh, sudah sendiri. Nah, sekarang yang lupa imam bagaimana? Nah, kalau imam itu lupa pada rakaat yang pertama, maka lupanya imam pada rakaat pertama ini berlaku bagi seluruh kelompok semuanya. Ya, sehingga fayasjuduna mongko padha sujud sapa kulul firqah. Fayasjuduna mongko padha sujud sapa kulul firqah. Wa illam yasjud meskipun tidak sujud, ya, senajan atau meskipun ora sujud sopo al imamu imam. Jadi kalau imam lupa pada rakaat pertama, maka hukum lupanya imam ini berlaku bagi semua kelompok pertama, kelompok kedua, dan seterusnya. Sehingga mereka kelompok atau makmum itu disunahkan untuk sujud sahwi, tetapi atau meskipun imam tidak melakukan sujud. Di sini sudah kita bahas pada bab sujud sahwi dulu biyen niku. Pun wasahuhu tawilaline imam fi tsaniyati dalam rakaat yang kedua. Lah sekarang kalau imam lupa pada rakaat yang kedua bagaimana? Apakah berlaku bagi makmum yang pertama? Jawabannya tidak. Wasahuhu tawilaline imam fi tsaniyati dalam rakaat yang kedua. Iku ya layal haku orang nemui, orang ngenani apa sahuhu al ula ing firqah yang pertama. Tapi kalau lupanya imam itu pada rakaat kedua, maka rakaat yang pertama, makmum rakaat pertama yang sudah mufarokoh itu tidak berlaku hukum lupanya imam pada rakaat kedua ini. Jadi mereka tidak usah sujud sahwi. Cukup imam karo makmum imam sing rakaat kedua. Li mufarokoti alasannya karena sudah mufarokoe firqatil ula. Lahu maring imam, sudah pisah dengan imam. Qablahu ing dalem sadurunge lali, sadurunge sahwul imam. Wa yalhaqulan ngenani atau menemui apa sahwul imam al akhirina ing makmum yang terakhir, makmum yang akhir-akhir, yang melu pas rakaat kedua atau ketiga, keempat dan seterusnya. Fayasjuduna maka sujud sapa akhirin ma'ahu sertane imam. Wa yuqasulan den disamakan bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika sahwi kelawan mengkono-mengkono bidzalika kelawan mengkono-mengkono hukum, ya. Apa sing disamakan apa as-sahwu lali fi tsulatsiyati ing dalem salat yang berupa 3 rakaat wa rubaiyati lan salat yang berupa 4 rakaat. Ma'a anna dzalika sertane sak temene mengkono-mengkono mazkur kullahu yaskabani dzalik iku ulima telah diketahui apa dzalik apa kulluhu min bab sujud sahwi saking bab sujud sahwi yang kita sudah paham pada sujud sahwi kan wis dibahas kabeh ning kono. Maksudnya piye? Lah engko lek ana makmum itu katakan pada rakaat ketiga imame lali, maka itu berlaku bagi makmum yang keberapa, ya, makmum yang mengikuti pada rakaat yang kedua. Kalau yang pertama tadi sudah mufarokoh, pokoknya intinya kalau yang sudah mufarokoh itu tidak berlaku hukum lupanya imam setelah mufarokoh. Ya, contohnya kita tadi pada rakaat pertama dia tidak ada kelupaan sama sekali bagi imam. Terus imam terjadi lupa pada rakaat kedua, maka lupanya imam pada rakaat kedua ini tidak berlaku bagi makmum pada rakaat pertama tadi karena makmum yang pertama tadi sudah meninggalkan atau mufarokoh. Seperti itu. Pun wa sunnalan den sunnahaken lil musolli keduwe wong kang salat salatul khaufi kelawan salat khauf.
Wa sunnalan den sunnahaken lil musolli kedue wong kang salat salatul khaufi kelawan salat khauf fi hadhil anwa'in dalam ikilah pira-pira warna pira-pira pira-pira macem asalasati kang telu. Apa sing disunahkan apa hamlu silahin membawa senjata biquyudin jidduhu biqauli. Senjata sing piye iki ada batasannya la yamna'u kang ora bisa nyegah apa silah sihhatas sholati ing sae salat wala yu'dhilan tidak menyakiti tidak melukai apa silah ghairahu ing liyane musolli wala yadharun ora dadi pertelo bitarkihi kelawan ninggal nggawa silah atau hamli silah aitarki hamlihi tegese ninggal nggawa silah apa sing ora pertelo apa khotorun kekhawatiran keraguan atau kekhawatiran dalam hati ihtiyaton krono ngati-ngati di situ dulu. Dan diswasunna lil musolli salatul khaufi fi hadhil anwa'i thalathah hamlus silahin. Jadi dalam 3 kasus di atas salat mulai batir batninah usfan batinahlin datiriko itu sunnah dianjurkan untuk membawa pedang atau senjata lah ketika dia sholat. Senjata tapi syaratnya senjata yang tidak bisa mencegah sahnya sholat. Artinya senjatanya ya suci, tidak mutanajis. Kalau senjatanya najis, ya gak kena digawe. Gak oleh digowo maksudnya. Pun. Terus syaratnya lagi wala yu'dhi ghairuhu dan tidak menyakiti atau melukai orang lain temannya. Katakan corong gawe pedang ya pedangnya gak sampai ngenani kancane, kok malah ngenani kancane malah bahaya ya gak usah digawa. Ngono. Terus maneh wala yadharu bitarkihi khatarun. Dan ketika tidak membawa pedang itu artinya apa? Tidak terjadi sesuatu ya, tidak terjadi kekhawatiran ketika sampean membawa pedang. Lah kalau nanti mengkhawatirkan ya maka hukumnya ya walah kudu digowo. Gitu ya. Wala yadharu bitarkihi khatarun. Artinya tidak jelas atau tidak tampak dengan meninggalkan membawa atau tidak membawa pedang itu sebuah kekhawatiran. Artinya ketika sampai orang nggawa pedang iku ora popo ya maka sunnah nggawa, hukumnya sunnah. Tapi kalau sampean khawatir ngoleh gak nggawa senjata malah mengkhawatirkan ya malah wajib nggawa hukumnya. Jelas ya. Pun wal muradu bihi mayaktulu karumhin, yang dikehendaki dengan senjata ya sesuatu yang bisa digunakan untuk berperang, untuk membunuh. Contohnya di sini karumhin tombak, wasaifin dan pedang, wasikinin dan apa? Pisau, wakausin gendewo koyo apa ya? Koyo kaus apa? Tameng ngoten niku. Wa nusyabin lama yadfa'u katursin wa dir'in wa kharaja bima zidduhu mayamna'u min najisin wa ghairihi fayamtani wa hamluhu wa ma yu'dhi karumhin wa satos sofi fayukrahu. Pokoknya kalau menyakiti orang lain ya gak usah digawa, malah garai makruh, apa malah sampai melukai orang malah dosa kok malah. Artinya itu pun paham nggih? Jadi disunahkan untuk membawa senjata ya contoh pedang atau tombak dengan catatan senjata itu tidak mencegah sahnya sholat, berarti yo suci, gak sampai najis atau mutanajis, dan tidak menyakiti teman yang lain, tidak melukai teman yang lain, dan juga ketika sampean tidak membawa itu tidak ada kekhawatiran, itu hukumnya sunnah. Lah berarti engko lek nggawa iku nggarai sae apa salate batal ya berarti gak usah digawa. Contone pedangnya najis, mutanajis atau kena getih ngoten niku. Ya gak usah dipakai. Atau nggawa tombak atau nggawa pedang tapi kok kena kancane. Ya malah makruh nanti. Nek sampai melukai malah haram. Yes, pokoknya hukum itu, makanya hukum fikih itu kan fleksibel sesuai dengan qadil apa teks atau tuntutan dengan keadaan, qadil hal, muqtadal hal. Pun sekarang warna utai macam ar-rabi'u yang nomor 4. Macam yang keempat iku sholatu syiddati khaufin. Salat ing dalam keadaan bangete genting, bangete ketakutan. Wahia utawi sholatu syiddati khaufin iku ayyu sholliya yen to salat
sapa kulun saben-saben siji everyone atau setiap orang minhum saking semuanya saking muslimin fiha ing dalam syiddatil khauf ai fi syiddatil khauf tegese ing dalam keadaan bangete khauf ya yang ngono jelas ya sawa'un iltahama qitalun walam yatamakkanu min tarkihi aw lam yaltahim bi allam ya'manu hujumal adwi wallau anhu awin qasamu kaifa amkana ya entah itu dalam arti ketika yang keempat ini bentuk sholat yang keempat syiddatil khauf namanya sholat yang dalam keadaan sudah sangat genting mungkin di situ sudah terjadi pertempuran atau musuh sudah menyerang kepada kita ya maka cara sholatnya bagaimana ya sholat setiap satu dari semuanya itu melakukan sholat kaifa amkana hale kaya opo kongang atau mungkin opo fi'lus sholah sholat sebisanya rokiban iku hale numpak mbuh iku numpak jaran numpak unta wa masyian utawa hale melaku atau jalan kaki walau mumian senajan iku isyarah birukuin kelawan ruku walau kana mumian biruku wa sujud lan sujud entah kok rukuke cuma isyarah tok mbundingkluk tok atau bagaimana sebisanya ketika sujud juga cuma isyarah juga enggak masalah ya aja orang mampu anhuma saking ruku lan sujud wala yuakhirun ora kena mengakhirkan sapa kulun as-sholata ing salat an waktiha saking waktune salat gak boleh mengakhirkan kok malah ditunda-tunda malah ora oleh hukume qala Allah taala fa in khiftum farijal aw rukbana lan ngene ini menunjukkan bahwa apa salat khauf nih salat itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita bahkan dalam keadaan genting seperti ini itu tetap kewajiban sholat itu masih ada tidak kok gugur gitu enggak berbeda dengan yang lain contoh katakan zakat tuh hanya bagi yang mampu lek gak duwe duit ya ora wajib zakat ya kan haji gak wajib kalau enggak duwe atau katakan sakit ya gak wajib haji kayak musim corona ngeten iki ya kan gak wajib haji gak iso merono gak bisa berangkat tapi kalau sholat itu dalam keadaan segenting apapun sesibuk apapun itu wajib gak kena ditinggal makanya pesan saya jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu jangan sampai karena diantara juga sholat itu imaduddin ya, banyak sekali faedah sholat itu nah jadi kewajiban sholat itu sangat luar biasa bahkan wong loro orang sakit meskipun dia sakit hanya bisa mengedipkan mata saja atau hanya bisa membatin saja selama dia masih sadar maka tetap kewajiban sholat apa meneh sing waras awake waras, sehat, malah tinggal turu gak sholat subuh, gak duhur, tinggal ngopi. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi sesibuk apapun sampai nanti, semelarat apapun, sesugih apapun, ojo sampai ninggal ke sholat. Ini kita bisa ambil pelajaran saja dari sini dalam keadaan perang yang seperti itu, yang sudah taruhannya sudah jelas nyawa, itu tetap kewajiban melakoni sholat. Carane piye iku mau sak isone. Mbuh ngadeg, mbuh mlayu, mbuh jungkel, mbuh jengking terserah. Pokoknya sak isone salat. Terus lah kok gerakannya bagaimana? Dimaafkan, dimakfu. Dianggap uzur dia. Wa udhiran den anggap uzur. Uzur berarti ya makfu nanti, dimaafkan. Fitar kita wajuhi kiblatin ing dalem ninggal madhep kiblat. Artinya madhep kiblat ora masalah. Bikaidin zituhu bikaulili aduwin krono arae musuh aili ajlihit kese krono arae musuh. Jadi terserah ning kono kok sampean salate madhep kiblat ataupun tidak tetap dianggap sah makfu hukumnya udzur ya. Terus wa udhira lan den anggap udzur apa fi amalin katsirin yang dalam gerakan yang banyak. Gerakan kalau kita tahu bahwa sholat itu batal jika gerakannya melebihi 3 kali gerakan, ya kan? 3 gerakan atau lebih kan batal. Lah, ketika sholat syiddatul khauf itu dimakfu, artinya enggak masalah. Sampean mencolot, sampean ngampleng, sampean jotos ora apa-apa.
Tapi lek salat biasa mboten angsal, batal hukumnya. Kalau di sini ma'dzur, dianggap udzur gitu. Ya, contohnya kato anatin wadorobatin ya nama nangkis sampean gepuk sampean jotos sampean pedang dan seterusnya itu gak apa-apa. Lihajatin karena ada kebutuhan. Ya. La fisyahin tapi ora den anggap udzur, ayla udhiro. La fisyahin ora den anggap udzur apa bengok-bengok, cerik-cerik. Tapi kalau iya ya itu gak usah, itu gak dimakfu, itu gak dianggap udzur, batal nanti. Karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Li adamil hajati ilaihi ya karena tidak butuh, lapo bengok-bengok. Sing penting kan ya sing penting sampean nangkis atau sampean gelut nih jenenge perang. Ini perangnya zaman dahulu, perangnya sekarang itu kan berbeda ya konteksnya. Perang sekarang senjata. Kudu dibenteng kan. Pun itu tata cara apa tadi? Salat pada saat syiddatil khauf atau dalam keadaan yang sangat genting. Walahuan iku tetap kedue wong. Imsaku silahin utawi membawa senjata. Tanah jasa kang najis. Dadi najis opo silah. Bima kelawan najis layu ufa kang ora den makfu apa anhuma. Lihajatin krana butuh ilahi maring silah. Wa qadha tetapi sertane qadha sapa wong sapa musolli linudrati udrihi krana alasan jarange atau langkane udhure musolli. Wis. Jadi boleh artinya ketika sampean posisi perang sidatul khauf itu kan nggo pedang sing kena getih kan itu dimakfu. Ora apa-apa. Tetapi nanti wajib mengqadha salatnya ya. Karena apa? Karena udzur seperti itu jarang. Salatnya memang sah tapi wajib qadha gitu aja. Wis walahul niku tetep kedue wong. Ini kedue wong musolli. Hadiron iku hadir kana ana sapa wong. Al musafiron utawa musafir. Oleh apa sing oleh? Sik tilka utawi menggunu salat. Ai salatu syiddatil khaufi tegese menggunu salat syiddatil khauf. Boleh bagi seseorang untuk melakukan sholat dalam keadaan seperti itu ya dengan cara sholat syiddatul khauf fi kulli mubahi qitalin ing dalem saben-saben perang yang dimubahkan yang diperbolehkan fi kulli mubahi qitalin ing dalem saben-saben perang kang den mubahaken wa harobin lan melarikan diri sing contohnya melarikan diri dari gempa, dari kebakaran, dari kejaran hewan buas. Jadi boleh melakukan sholat dalam keadaan syiddatul khauf itu, boleh melakukan sholat seperti itu dalam keadaan perang yang mubah. Perang yang mubah itu di sini contohnya kakita li'adilin. Contohnya pemimpin yang adil memerangi libarin pada penentang pemerintahan. Itu hukumnya kan mubah, itu boleh. Wadhimalin lan orang apa di sini orang yang memiliki hak akan harta liqasidin akhdahu. Kita lari dari atau kita merangi perampok, merangi begal, ini gampang nih. Seperti itu. Itu boleh. Wa harobin tadi contohnya harobin min harikin, lari dari kebakaran, wasailin dari kebanjiran, wasabui dan dari hewan buas. Itu boleh melakukan hal seperti itu. La fi khaufi fawti hajin ora oleh ora wenang fi khaufi fawti hajin ing dalem apa wedi krana kehilangan ibadah haji. Tidak boleh melakukan sholat khauf dengan alasan karena takut ketinggalan ibadah haji. Contoh ibadah haji kan puncak ibadah haji kan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu waktunya cuma mantun duhur sampai subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lah kok dia wis mepet waktu nih, arepe subuh gitu gampangnya gurung teko Arafah. Akhirnya dia takut. Iki golek gak salat wek melayu iki kok ora teko nggon iki malah. Lah ngoten niku tetep ora oleh. Tidak boleh ya seperti itu. Artinya bagaimana kok salat ya wajib qodho berarti kok. Makane ojo turu-turu wae golek keturun kok sampean wae ibadah haji, wae wukuf nang keturun, wah repot malah.
Jadi kalau untuk karena alasan takut kehilangan ibadah haji itu tidak bisa melakukan sholat syiddatil khauf. Contohnya ning kono falaisa lil muhrimin khafa fawatahu bi fawati wuqufihi bi arafata inshallah al isya amakithan au yusalliha sa'iron. Enggak oleh karena dia takut kehilangan wukuf di Arafah, akhirnya dia sholat isya dengan lari atau dengan numpak bis atau numpak itu enggak oleh. Pun walau shollau lan lamun salat sapa kaum sapa muslimun ha ing salat syiddatil khauf ai salat syiddatil khaufi tegese salat syiddatil khauf lima krono sesuatu ai li syai'in tegese krono sesuatu, contohnya kasawadin seperti bayangan hitam atau hitam-hitam, dzunnu kang menyangka menduga sapa mereka kaum sapa muslimun hu ing ma aduan ing musuh lahum bagi mereka kaum atau muslimin au aktsara utawa menduga ing luwih akeh atau aduan au aktsara atau dia menduga itu adalah lebih banyak mindik fihim dari tikelane muslimin, lebih banyak daripada saya ini. Fabana mongko nuli jelas apa khilafuhu kesalahan dzon ai khilafu dzonhim tegese salah dzon salah dugaane mereka. Ternyata kaibilin koyo unta au sajarin utawa wit audi fihim atau tikelane kaum mau. Maka bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Qadau mongko mengkodok sapa mereka kaum sapa muslimun. Ya, maka harus dikodok. Ya. Jadi kasusnya seperti ini. Sampean pas wayahe baris perang, wis siap arepe perang gitu ya. Jadi ini ngarep sampean ku ono sebuah bayangan hitam. Sampean menduga bayangan itu adalah musuh. Akhirnya sampean sholat dalam posisi melakukan sholat syiddatil khauf. Terus ketika sudah mendekat ternyata salah, ternyata itu bayangan mau tiba gerombolane unta atau mau ikut tiba uwit utawa musuhnya tiba cuma sidik ya gitu ya. Maka nanti wajib mengkodok sholat. Itu maksudnya walau shallauha lima dhannuhu aduwan aw aktsara fabana khilafuhu qadaw. Jadi jika seseorang sholat dengan cara sholat syiddatil khauf karena sesuatu yang dia duga bahwa itu mungkin musuh atau dia menduga musuhnya lebih banyak tapi ternyata setelah itu salah dugaannya, maka wajib mengqadha sholat. Itu sholat syiddatil khauf. Caranya sudah saya sebutkan di atas juga. Sekali lagi mengingatkan bahwa ini pentingnya sholat ya, sampai posisi ngono iku tetap wajib sholat. Pun terus sekarang kita sudah membahas tentang faslun fil libasi. Faslun ay hadza faslun fil libasi wallahu alam bisawab. Saya kira sudah cukup itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan langsung via Jabri boleh. Ya, monggo. Kalau ada yang dipertanyakan tentang nahu sorof, tentang apa itu, silakan. Ya. Sekali lagi ya, semoga sesegera mungkin kita segera bisa tatap muka dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.